Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Najib Rahman atau Aji sebagai koordinator kepemudaan di Masjid Al-Muhajirin. Hari ini saya ada jadwal wawancara dengan Ketua DKM. Apa saja yang saya wawancarai? Simak videonya. Ke pertanyaan pertama nih, Pak, wawancara kita. Apa sih Pak visi dan misi utama DKM Masjid Al-Muhajirin yang periode 2020? Apa sih Pak? Mohon dipaparkan Pak. Ya, terima kasih Mas Didi bahwa kami mendapat amanah itu ini kami masih membawa misi yang sama sebenarnya, yaitu terkait dengan misi kita menjadikan masjid ini menjadikan tempat ibadah yang aman dan nyaman. Dan sisi kedepannya menjadikan masjid tempat pusat pendidikan Islam sehingga jamaah yang datang ke masjid merasa nyaman, mendapat ilmu, aman dari gangguan tentunya karena kita ada security di sini yang dijaga warga, kemudian nyaman, tempatnya bersih, tempatnya asri, parkirannya luas, sehingga para pengunjung di sini menjadi terkesan dan ingin kembali dan ke Muhajirin, terutama para jamaah yang dari luar kota. Begitu sekarang. Oke, tadi kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak. Ada kita sudah dapat paham apa saja misi-misi utama dan kita memberikan. Kedua nih, bagaimana sih Pak peran DKM itu sendiri dalam Al-Quran masjid maupun jamaah sekitar sini? Seperti apa nih Pak yang kita akan lakukan oleh silahkan Pak. Ya, alhamdulillah TKM tahun ini atau di periode ini kita mendapat dukungan dengan jamaah. Itu dukungan kita adalah merupakan kesiapan mereka dalam keterlibatan di dalam struktur organisasi. Seperti kita lihat ini struktur organisasinya bertemu. Saya tidak takut untuk memberikan struktur yang lebuk dan mereka semuanya tidak digaji, jadi tidak akan uang atau berapa ya, saya tidak khawatir. Semakin banyak orang yang terlibat, banyak kegiatan pula yang saya support. Kalau dari sisi orang-orangnya, mereka adalah orang yang terbukti di dalam kegiatan kemasjidan dan mereka sudah terbukti keaktifan mereka berjamaah baik melalui sumbang cara, dana, pikiran, atau minatnya. Kemudian apa peran masjid ini dalam memakmurkan masyarakat? Tentunya kita tahu di sini ada beberapa organisasi ataupun kelengkapan struktur itu sendiri. Misalnya ada sisi sosial. Di sini sosialnya mengurusi kegiatan kematian, misalnya aturan kematian kepada masyarakat sekitar Masjid Muhajirin. Kita sudah menyiapkan tenda, papa, kain kafan, termasuk ambulans, menjenguk orang sakit. Ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan hotel yang tempatnya untuk gratis, seperti nanti ada pasar murah, pukul pasar. Nah, itu sangat untuk kegiatan terkait dengan masyarakat. Lalu bagaimana untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di dalam masjid? Kita di sini ada satu struktur organisasinya adalah dari keamanan, di mana keamanan ini kita mempunyai security empat orang dalam kerja 3 shift, shift 1, shift 2, shift 3, sehingga di Muhajirin ini dijaga secara 24 jam oleh petugas security yang mendedikasikan dirinya untuk mendedikasi dulu dan kami, sehingga ada penitipan mobil atau motor, insya Allah kalau ini bisa aman. Seperti itu mungkin kegiatan dari masyarakat. Tetapi dalam pembinaan secara kritis kepada masyarakat, kita punya jadwal bagi Ibu Diah telah menyiapkan jadwal pendidikan berupa pengajaran gratis, mulai dari hari pada maghrib, hari Sabtu, pada subuh, hari Minggu, pada subuh atau akad. Nah itu dengan tema-tema yang sudah disusun secara faktual sesuai dengan konteks ilmiah, tetapi juga secara keimanan, akidah, ibadah itu sudah dirangkum dalam satu referensi guru-guru yang penting untuk mengajarkan. Jadi seperti itu terkait dengan kegiatan di dalam masjid dan oh ya, ada satu lagi di sini bagian dari pada ibu-ibu majelis taklim itu salah satunya membimbing, membina yatim piatu yang ada di sekitar Masjid Muhajirin ini. Kita ada 36 yatim piatu yang kita santuni setiap bulan. Dananya dari Pak itu juga yang
masyarakat. Dan mereka setiap bulannya dikumpulkan termasuk orang tuanya dalam ada yang disebutkan itu pengajian masjidnya. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah visi Taman KKN, terus ada bagaimana peran KKN dalam melakukan masjid maupun jamaah di sini, dan pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira apa sih kegiatan yang saat ini yang sedang berjalan atau mungkin nanti akan dilaksanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang Pak, saat ini apa kira para jamaah tahun ini, mungkin para donatur nanti akan wah bagus juga nih kegiatan ini, bisa kita bantu support. Baik, terima kasih Mas Adi. Untuk kegiatan dalam jangka pendek jangka panjang dalam melaksanakan masjid, memang kita punya program yang kita sudah mau eksekusi dan sebagainya juga sudah eksekusi. Untuk jangka pendek ini kemarin ada keluhan dari jamaah bahwa akses dari selatan itu tidak bisa masuk ke masjid kalau melalui langkah jalan besar, sehingga mereka agak kesulitan. Sehingga kita sudah laksanakan untuk buatan pagar di sebelah selatan samping pemadam itu hanya untuk akses motor untuk bisa masuk. Itu sudah pendek. Yang lainnya kita sudah akan memperbaiki ambulan kita yang saat ini sudah ada di bengkel. Mudah-mudahan nanti juga para dermawan bisa membantu pendanaannya, kurang lebih dananya 15 juta, karena ambulan yang tidak punya selama ini ya kondisinya kan udah lama, perlu peremajaan baik mesinnya maupun bodinya, sehingga nanti akan tertulis kembali untuk mobil ambulan masuk dalam ini. Nah, jangka pendek yang sudah kita lakukan termasuk dalam penyusunan jadwal di dalam 1 tahun ke depan. Jadwal yang disebut oleh Budia yaitu jadwal khotib. Selama 1 tahun kurang lebih ada 40 atau 80 khotib yang terdaftar. Mereka adalah orang-orang yang profesional. Kalau kita lihat nama-nama di sana hampir semuanya punya gelar titel di belakang namanya terkait dengan titel keagamaan sendiri, sehingga Masjid Al-Muhajirin akan memberikan kajian materi yang benar-benar berkualitas dan bisa menjadikan referensi. Karena salah satu ciri Masjid Al-Muhajirin ketika memberikan tugas pada khotib itu sudah diberikan materinya. Jadi panduan materinya apa, sehingga khotib itu tinggal datang ke Muhajirin dengan membawa materi yang kita sediakan. Tujuannya apa? Biar antara satu penceramah dengan penceramah lain tidak tumpang tindih, seperti itu ya. Jadi memang Budia ini sudah berkonsultasi dengan membuat kitab dan sebagainya, judul-judul yang itu jangka pendek. Nah, jangka pendek yang lain dalam rangka Ramadan ini kita sudah menyiapkan takib Ramadan, salah satunya nanti tafsir Quran, dan yang anak betul keluar ini mudah-mudahan didengar oleh jamaah yang lain dan halayak. Di video ini kita mengadakan cukur gratis di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka takib Ramadan. Pelaksanaannya tanggal 13 Februari ini ya, dan 2026 ini mudah-mudahan banyak yang bisa like, banyak yang juga mendaftarkan diri. Ini bukan hoax, insya Allah kami bekerja sama dengan tukang cukur yang ada di rumah satu. Mudah-mudahan program ini sukses, kita akan ke depan buat lagi yang lebih banyak lagi, mungkin kuotanya tidak hanya 100, kita jadi 500 ataupun 1000 kegiatan ini. Rekreasi dan tentunya ini disupport semua oleh pemuda ataupun remaja Masjid Al-Muhajirin, tentunya Mas Haji, Mas Ilham, Mas Dewo dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka akan tetap berkarya melalui informasi media sosial. Oke, baik Ferdi, tadi sudah setelah paparan visi perang DKN dan tadi kegiatan terdekat maupun yang pandang di sini. Nah, saya selaku pemuda dan kebetulan dapat apa gubernur ini untuk mengurus masjid ini juga, dan saya minta satu statement atau semangat lah buat remaja maupun jamaah Masjid Al-Muhajirin Pak yang perlu disampaikan dan perlu dikatur. Siap. Untuk pemuda, ingatkan lagi tagline-nya buat pemuda semendang, ambillah peran sebanyak-banyaknya. Kalau tidak sekarang kapan, ya kan? Ambillah peran itu. Kalau bukan pemuda terus siapa lagi? Kami kan akan berakhir tentunya. Oleh karena itu peran pemuda sangat saya harapkan ini dan Muhajirin ini. Ambil karya Anda melalui media sosial, keaktifan dalam membantu di kegiatan-kegiatan misalnya Ramadan, Idul Kurban, dan pengaturan di kegiatan Jumat seperti ini. Itulah kenyataan dari pemuda. Karena pemuda merupakan punggung dan generasi penerus yang ada di sini.
Kemudian pada jamaah semuanya tentunya saya berharap banyak kegiatan potensial yang dikerjakan dapat dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin ini, tentunya dukungan dari jamaah masyarakat itu yang menjadi wujud nyata untuk kita bisa mengembangkan masjid sebesar ini, masjid yang sangat potensial di tempat yang sangat strategis. Masjid kita ini sudah lama, sudah tua, perlu pembangunan fisik maupun pembangunan rohaniah. Dan inilah pesan saya kepada semuanya jamaah, mari aktif di masjid, tidak hanya untuk beribadah tapi memberikan potensi, sumbang saran di kotak saran, kemudian berkontribusi nyata jika punya rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang disampaikan kepada kita yang makan apa kita itu sebagai pembuka pintu-pintu rezeki dari usaha bapak-bapak jamaah sekalian di tempat lain. Artinya rezeki penyempurna dan rezeki pembuka pintu-pintu rezeki yang lain dari Allah SWT. Itulah harapan saya. Kemudian yang syarat dan pemuda dan serta itu masih ya. Baik guys, kita baru saja selesai dan wawancara ketua DKM, dan tadi kita mendapatkan satu support system lah, boleh dikatakan seperti itu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM ini bisa sampai ke para jamaah dan bisa menjadikan semangat jamaah dan pemuda dekat sekitar itu untuk makmur. Ya, itu aja dulu guys, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.